Bagaimana ketika membaca surah Al-Fatihah, khususnya lagi bagi imam, ya, di ayat yang terakhir itu ada kalimat, ayat terakhir surah Fatihah apa bunyinya? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di ayat terakhir bahwa cara membaca ayat ini jangan waqaf, jangan berhenti di kalimat Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Hadis Al-Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Melanjutkan hadis yang kelima, di akhir daripada pembahasan tersebut adalah ada kutipan dari imam mazhab kita, Imam Syafi'i radhiyallahu an, tentang masalah bid'ah. Apa itu arti bid'ah? Arti bid'ah di dalam istilah, ya, setelah kemarin contoh-contoh dan juga pembagian daripada bid'ah itu sendiri, bahwa secara global, secara umum bid'ah dibagi menjadi dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah ataupun mazmumah. Kemudian Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau memberikan satu garis besar dalam makna bid'ah untuk supaya kita bisa mengartikan kata-kata atau kalimat bid'ah itu tidak sembarangan, sehingga ketika kita melakukan satu perbuatan baru, program baru, lalu dikatakan bid'ah, kemudian seakan-akan bid'ah itu ketika dibilang bid'ah kan gitu, ya kan, nadanya ada beda itu. Ini bid'ah, nah, seakan-akan itu bid'ahnya yang sesat, bid'ah yang dilarang. Meskipun memang secara arti benar namanya bid'ah, tapi bukan bid'ah yang jelek, bukan bid'ah yang dhalalah, ya. Kayak tadi program kan orang-orang baru itu, ya. Program itu sesuatu rencana-rencana, buatan-buatan baru yang tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, program apa tadi? Sunat, ya, sunat khitanan gratis, bukan khitanan massal katanya. Kalau massal banyak, ya. Gratis ya targetnya cuma 3. Jadi bapak-bapak silakan yang mau daftar dah, ya. Anaknya maksudnya gitu, cucunya gitu. Ya, kalau bapak-bapak sih ya lempengin. Permak namanya kalau gitu, ya. Tadi kata, wah ini khitanan bid'ah. Iya emang bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah, ya. Maka Imam Syafi'i beliau menyatakan, ma ahdatsa wa khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw atharan fa huwa al bid'atud dhalalah. Paling gampang, ya. Kata beliau, ma ahdatsa, sesuatu yang baru, artinya yang baru yang tidak ada di zaman Rasulullah. Wa khalafa, dan berlawanan, kitaban dengan Al-Quran, au sunnatan atau hadis Nabi, au ijma'an atau kesepakatan para ulama, au atharan atau ucapan dari para sahabat, fahuwa al-bid'atud dhalalah,
maka itu disebut bid'ah yang dolalah, itu bid'ah yang sesat. Kenapa? Karena berlawanan dengan Al-Quran. Diperintahkan untuk melakukan kebaikan, tapi di situ malah melakukan kejahatan. Dalam hadis juga diperintahkan melakukan kebaikan-kebaikan yang sifatnya banyak, tapi di situ malah berlawanan. Ya, tidak ada kebaikan, justru adanya kemaksiatan. Ya, ijma', kesepakatan ulama sepakat bahwasanya harus melakukan banyak kebaikan-kebaikan, amal soleh. Nah, ketika satu perbuatan itu, satu kerjaan itu berlawanan dengan Al-Quran, hadis, ijma' dan ucapan para sahabat, maka disebut bid'ahnya bid'ah yang dolalah, bid'ah yang sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap yang baru, bid'ah yang sesat, dia tempatnya di dalam neraka. Wa ma ahdatha, yang kedua kata Imam Syafi'i, minal khairi wa lam yukhalif, wa ma ahdatha minal khairi wa lam yukhalif syai'an min dhalik fa huwa al bid'atul mahmudah. Segala sesuatu yang baru, baik itu sifatnya pekerjaan ataupun benda, pengadaan satu benda, ya, minal khairi, dari kebaikan, walam yukhalif, dan tidak berlawanan dengan Al-Quran, hadis, ijma' ulama, juga ucapan para sahabat, fahuwa al-bid'atul mahmudah, maka itu disebut bid'ah, dan bid'ah yang mahmudah, yang terpuji, atau bid'ah yang hasanah, bid'ah yang bagus. Itulah maka maulid dikatakan bid'ah, tapi bid'ah yang bagus, yang baik, yang terpuji. Kenapa? Di dalamnya ada silaturahim, di dalamnya ada sedekah, berinfak, di dalamnya ada it'amut ta'am, ada memberi makan orang. Ya, bahkan bukan makan doang kalau maulid itu, ada yang dibawa berkat tuh, ya, double, makan lain, berkat lain. Kalau ustadz tambahannya apaan? Amplop, ya, amplopnya doang gitu. Itu kan ngasih hadiah, tambah lagi. Nah, karena di dalamnya justru banyak anjuran-anjuran Nabi, maka disebutnya al bid'atul hasanah, bid'ah yang baik. Semua, segala sesuatu, ya, termasuk pengadaan benda sesuatu yang nggak ada di zaman Nabi, ya, sekarang kita pakai tujuannya untuk kebaikan. Nah, itu namanya bid'ah, tapi bid'ah yang bagus, yang baik. Nah, itu ini meja, ya, laptop. Zaman Nabi memang ada laptop. Itu yang ustadz yang sering bilang bid'ah tuh bid'ah. Nah, dia ngajarnya pakai apa? Laptop. Kalau nggak mau bid'ah, ikutin, tulis kayak pelepah kurma, situ cari sendiri. Sampai botak palingnya, nggak bakal ketemu udah pelepah kurma. Kenapa? Nah, bid'ah laptop nggak boleh pakai. Nah, makanya jangan sembarangan ngomong bid'ah. Ketika benda itu digunakan untuk kebaikan, maka berpahala. Lil wasaili hukmul maqasid, segala sesuatu perantara untuk kebaikan, maka hukumnya sama seperti tujuan asalnya itu kebaikan, ya. Benda itu ketika untuk kebaikan maka baik jadinya. Tapi juga sebaliknya, benda itu digunakan untuk kemaksiatan, maka itu tidak boleh, ya. Itu disebutnya bid'ah yang madmumah, yang tercela. Ini gambaran garis besar dari Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an tentang pengertian daripada bid'ah, ya. Selanjutnya kita masuk di dalam bab atau hadis yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Al-hadits as-sadis an Abi Abdillah An-Nu'man
ibni Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi asy-syubhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu rawahul Bukhari. Hadis yang keenam yang diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama An-Nu'man ibni Bashir. An-Nu'man ibni Bashir punya gelar kunyah panggilan Abu Abdillah, an Abi Abdillah, maka disebutnya an Abi Abdillah, dari Abu Abdillah, bapaknya Abdullah. Siapa nama aslinya? An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Di dalam syarahnya dijelaskan beliau wulida An-Nu'man hadza ala ra'si 14 syahran min al-hijrah. Beliau lahir 14 bulan setelah hijrahnya Nabi. Berarti lahirnya di kota Madinah. Setahun 12. Berarti kira-kira tahun ya setahun 2 bulan. Berarti tahun pertama Hijriyah sudah lewat 2 bulan. Nah, tahun pertama Hijriyah beliau dilahirkan di kota Madinah. Wa hamalathu ummuhu. Ini namanya biografi rawi, periwayat hadisnya. Siapa beliau? Itulah pentingnya belajar hadis. Kemudian kita mendengar daripada riwayat kehidupan dari para sahabat Nabi yang memiliki keistimewaan-keistimewaan, ya. Beliau Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma hamalathu ummuhu ilal Mustafa. Salah seorang ya, di antara sahabat Nabi yang begitu lahir dibawa sama ibunya ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Fatalaba tamratan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta sama ibunya ini yang bawa bayi itu, si Nu'man bin Bashir yang masih kecil, kata Rasulullah SAW kepada ibunya, wahai ibunya Nu'man, ambilkan saya korma, korma ya, 1 korma dah atau sebelah. Famadaghaha, kasih dah korma. Rasulullah ambil, lalu Rasulullah kunyah, madagh ya, mengunyah, dikunyah sama Nabi itu supaya hampir halus. Berapa kunyahan? Ini yang disebutnya syariat tahnik. Ini sunnah kalau kita punya anak baru lahir, bawa ke ulama ya, para habaib, orang-orang soleh, ulama dibawa ya, datang bawa bayi. Untuk apa? Nih ikutin ya, Nabi kunyah tuh korma sampai halus ya. Sebab tuh korma ntar bakal dimasukin ke mulutnya bayi. Nah kalau masih bulat begitu dia ya, gede bisa langsung tuh ya. Nah, maka yang pertama, maka dari sini dalam urutannya kalau ada korma yang pertama. Kalau nggak ada korma, madu itu di bawahnya
jangan madu duluan. Kalau ada korma gitu. Ya masa atuh aja kagak, beli dah setengah kilo ya, seperempat apa ya? Nih untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya supaya makanan yang pertama masuk adalah makanan yang dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita begitu juga, datang tuh kita bawa bayi kita ke hadapan ulama, nah, bawain korma. Ya cuman kan kalau datang ke rumah guru bawa korma atau biji, geleng-geleng gurunya udah, lu bener-bener teknik nih katanya. Lu mendingan seember kayak dikit gitu, yang kotaknya gedean, ya, bener-bener atau biji atau. Ya. Famadagha, Nabi kunyah tuh sampai halus. Thumma wada'aha fi famihi, kemudian Nabi masukin pelan-pelan ke mulutnya Nu'man bin Bashir. Ya, jadi yang pertama tadi kata ulama supaya makanan yang masuk dalam tubuh anak-anak kita yang pertama kali adalah makanan yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah korma. Ya, korma juga banyak Pak, macam-macamnya. Ya, ada korma yang kelang banget tuh, jangan yang begitu. Ya, korma Nabi yang cakep, korma ajwa. Nah, itu ajwa yang bagus tuh ya, lembek ya, bukan yang kelang banget, yang lembek ya. Jadi bawain juga yang enak, yang bagus, jangan ntar gurunya giginya udah habis mau dibawain yang kelang habis ya, ya nggak kelar tuh, ngunyahnya aja lama banget, udah tahu gurunya udah tua ya, dibawain korma yang keras banget habis hampir sejam, guru udah belum gitu. Nah, lo bawain korma keras banget, kalau nggak saya batu kolar aja lo bawa gitu. Ya. Nah, korma yang enak tuh ada, ya ajwa itu, kormanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Wa huwa awwalu mauludin wulida lil ansar ba'da qudumin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Nu'man bin Bashir periwayat hadis ini adalah awwalu mauludin lil ansari ba'da qudumin Nabi, bayi yang pertama lahir dari kalangan suku Ansar setelah datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu Nabi datang di tahun pertama Hijriyah tadi, lahirlah ya, kelahiran pertama seorang bayi dari suku Ansar. Ansar itu asli penduduk kota Madinah ya, beliau asli penduduk kota Madinah. Itulah sahabat Nabi yang bernama Nu'man bin Bashir. Jadi bayi pertama yang lahir dari suku Ansar setelah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan bayi yang pertama kali lahir di Madinah, bukan, tapi setelah datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqad tahammala al-haditha wa huwa saghirun wa addahu ba'da bulughihi wa wulliya imarat al-Kufah wa qada'a Dimishqa wa Himsa wa kana min akhtabin nas wa umruhu 8 sinina wa 7 ashhar ya. Wa mata sallallahu alaihi wasallam wa umruhu 8 sinina wa 7 ashhur. Nah, beliau berumur 8 tahun ketika Rasulullah SAW wafat ya. Rasulullah SAW wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ila rafiqil a'la. Nah, beliau masih berusia 8 tahun. Dihitung pas dari peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan umur yang usia yang masih kecil di situ, beliau juga Nu'man bin Bashir ini sudah banyak menerima hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi masih kecil ukurannya, belum ukuran sampai dibolehkan untuk menyampaikan, disimpan dulu oleh beliau. Wa addahu ba'da bulughihi, nah, ketika umurnya sudah balik. Nah, kalau udah balik kan udah umur dah tuh, makanya disebut balik, udah sampai
balagha yablughu, balik itu maknanya sampai. Sampai apa? Sampai dalam batasan di dalam agama boleh melakukan sesuatu. Kalau kewajiban udah harus melakukan sesuatu. Kalau ya berdakwah maknanya menyampaikan hadis udah boleh. Nah, itu maka disebutnya umur balik. Wa waliya imarat al-Kufah wa qada'a Dimishqa wa Himsa. Pada akhirnya di kehidupan beliau seterusnya ya, beliau pernah selama hidupnya Nu'man bin Bashir ini diamanahkan untuk menjadi pemimpin di daerah Kufah wa Qada'id dan juga Damaskus Syria dan daerah-daerah yang lainnya ya, di masa pemerintahan dari para khulafaur rasyidin. Nah, yaqulu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nu'man bin Bashir, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi apa? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Beliau menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, kata Nabi, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu bayyinun, sudah jelas dan sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu bayyinun, juga udah jelas. Nah, maka kata ulama hadis, maksudnya hadis ini disampaikan untuk mengingatkan kepada kita ada sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah, maka itu yang kita ambil, yang kita lakukan. Ada sesuatu juga yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang kita jauhkan. Jangan porak-porak kagak tahu, nggak tahu tuh haram, padahal udah jelas. Korupsi haram nggak? Haram ya, berzina haram, liwat, homo haram, dan semua sesuatu yang diharamkan, al-khamr, minum-minuman keras, mabok, narkoba dan segala jenisnya, dan banyak sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah jelas haram, maka kita jauhkan. Kemudian yang halal kita ambil, kita kerjain. Inilah kita bersyariat harus jelas. Hadis ini maka kata ulama juga menjelaskan bahwa dalam Islam itu ada konsep. Agama kita ini jelas, agak abu-abu. Yang halal bayyin, yang haram bayyin, jelas. Nah, semua hukum yang berlaku di dalamnya jelas, sampai masalah hukum-hukum di dalam beribadah jelas. Jelasnya dari mana? Dari cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, salat kita jelas caranya gimana? Dari Nabi. Kata Nabi apa? Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian kama raaitumuni, sebagaimana kalian melihat aku salat. Sallu, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi salatlah kalian seperti kalian melihat caraku salat. Raaitumuni. Kemudian hadis ini raaitumuni juga bukan diartikan melihat, sebab kalau dikatakan melihat kita nggak ngelihat Nabi, tidak hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka raaitumuni diartikan juga sama ulama hadis kama alimtumuni, salatlah kalian bagaimana cara salat kita, kama alimtumuni ya, kama raaitum sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui aku melakukan salat. Bagaimana cara kita mengetahui salatnya Rasulullah? Itulah dalam pengajian-pengajian dalam ilmu-ilmu fikih ya, termasuk dalam cara, ini saya menjawab pertanyaan seseorang bagaimana ketika membaca surah Al-Fatihah, khususnya lagi bagi imam ya, di ayat yang terakhir itu ada kalimat, ayat terakhir surah Fatihah apa bunyinya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di ayat terakhir
bahwa cara membaca ayat ini jangan waqaf, jangan berhenti di kalimat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil, berhenti kan tuh? Nggak boleh, jangan. Bahkan disebut sama ulama, khususnya ulama fikih ya, mengambil dari ulama-ulama qiraah itu makruh. Jadi berhenti di situ makruh, nggak bagus. Ya, jadi istilahnya kurang afdal. Maka yang bagus jadi sambung terus. Jadi gimana? Kadang napasnya nggak kuat saat. Maka itulah pentingnya belajar qiraah. Kalau orang belajar qiraah, dianjurkan dalam setiap ayat sebelum kita baca mengambil nafas. Mungkin dari ayat pertama sampai ayat ke-6 bisa kita nafasnya dikit-dikit karena ayatnya pendek. Tapi ini agak panjang memang. Jadi jalan keluarnya siapapun ya, khususnya imam, tapi secara umum dalam sholat kita semuanya begitu. Lagi sholat sir, lagi sholat jahar, kita baca Fatihah, jangan di waqaf, jangan diberhenti di situ, tapi sambung. Jadi gimana? Ambil nafas. Nafas memang agak beda, ambil panjangan dikit, ya, nggak panjang-panjang banget, kelamaan ntar, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu masih ada lebihnya nafas, bukan pas-pasan, masih ada lebihnya kalau ngam ya. Tapi kalau kagak ambil nafas, nah yang nafasnya apalagi maaf yang udah agak tuaan ya, itu nggak nyanggup. Apalagi belakangnya waladdallin, itu ada matnya juga, jangan sampai di belakang jadi pendek dallin. Ya, jadi ambil nafas. Jadi bagi imam tanggung jawabnya dia harus memperhatikan bacaannya ya. Seandainya dia berhenti boleh, nggak apa-apa, sah tetap sholatnya, tapi kurang bagus ya. Makanya kalau kita baca di belakang ulama yang ngerti qiraah, nah nih bahasanya cacat nih bacaannya ya. Maka perlu diperhatikan semua imam di mana saja, masjid mana saja, perbaiki cara bacaan. Jadi caranya gimana itu supaya bisa kebaca semuanya? Ambil nafas di akhir ayat itu ya. Ihdinas shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, itu insyaallah mudah-mudahan menjadi perbaikan dalam sholat kita. Ini namanya ngaji ya. Ada yang diperbaiki di kampung Jagakarsa misalnya. Ini pengajiannya luar biasa nih kampung kita. Ya. Kirain apa anak buah angkis nih. Ya. Ini pengajian kita Jagakarsa ini luar biasa. Nah, jangan cuma kumpulnya doang, banyak doang, tapi tidak ada kualitas. Maka pentingnya melahirkan ataupun menggelar kajian-kajian yang di situ ilmunya bernafaskan dengan sesuai dengan syariat. Ada kajian kitab yang di situ ada dalil-dalil yang menjadi kekuatan dalam ibadah-ibadah kita. Tadi disampaikan akan ada kantong hijau, ya, sebagaimana sudah berjalan di taklim-taklim mana saja, termasuk kuliah subuh, ya. Kantong hijau maksudnya itu bukan supaya lewat doang, tapi kita isi. Mungkin ini yang pertama dan seterusnya, jadi disiapin, ya. Kalau yang pertama mungkin ada yang belum bawa, karena ada yang belum bawa karena dikiranya alwi koyah kagak pakai kantong hijau. Nah, dari sekarang dimulain deh Pak, ya gitu. Kalau sekarang yang kagak bawa minjem dah sama temennya. Iya nggak apa-apa minjem, ya. Kalau nggak ada juga niatin double lah besok. Sabtu besok double. Biasanya ceban masukin, besok berarti 20. Kalau ini 20 besok berarti 40. Nah, tujuannya tadi, ya, sambil berjalan dah, nggak apa-apa. Ya, sambil berjalan. Yang depannya belum. Ya, sambil saya jelasin, ya. Tujuannya tadi adalah untuk program, ya, program di masjid ini yaitu khitan gratis bagi anak-anak itu. Anak-anak itu kan gratis tuh. Nah,
Nah, yang nyunat kan ada orangnya. Yang nyunat bukan malaikat, yang motong bukan malaikat, ya, ada orangnya, petugasnya. Nah, kita kasih itu dia. Ya. Tapi saran saya, karena kantong hijau ini, infak ini, sodakoh ini berjalannya di pengajian kita, saya sudah himbau juga, nggak apa-apa, ini uang dipakai untuk pembelanjaan konsumsi, sebagaimana masjid-masjid lain begitu juga, ya, supaya juga kita memperhatikan jamaah, ya, apalagi ini jamaahnya banyak banget, jadi pantas banget, nggak apa-apa pakai kantong hijau untuk nambahin, ya, meskipun duitnya alikoyah juga udah banyak banget gitu, ya, banyak banget, alhamdulillah, tapi kita infak Pak sebagai kebaikan buat kita nggak perih, kita nggak libur sodakoh kita. Nah, khusus tadi itu manfaatnya untuk menambah buat kita juga, dari kita buat kita nyemplungin buat kita juga konsumsi makanan kita. Dan yang diperhatiin bukan jamaahnya doang, apalagi gurunya, kan begitu. Nah, kalau kantong hijaunya 3 juta misalnya, amin, jangan amin doang, besok dibawa, ya, misalnya 3 juta, ya, gurunya 1 juta, cakep gak? Kan main, jam 2 udah sampai di sini, begadang dia ngapa? 1 juta, gitu. Bukan, itu bercanda, karena itu bercanda doang tuh. Banyak masjid-masjid lain, musola ataupun saja, kalau urusan buat guru itu, saya nggak ngomong pelit, bahasa halusnya takut kebanyakan, begitu. Itu saya nyontoh, ada ulama di Mampang, ulama sesepuh Betawi banget, kalau ngobrol sama saya begitu, oh maaf Ustaz, emang begitu kadang, ini masjid nih, maaf, kalau mau ngasih guru takutnya kebanyakan, bahasanya begitu, takut kebanyakan, kalau bahasa kasarnya kan pelit, kan gitu, ya. Ini takut kebanyakan, itu bahasa halus. Nah, maka penting, harus diperhatikan, apalagi mengajar itu butuh ilmu. Ngajar itu beda sama ceramah Pak. Kadang orang sekarang lebih menghargai penceramah, ya, wah, nggak perlu disebutin dah jumlahnya, tapi muallim, guru yang mengajar, bahkan kitabnya bukanya buka agak atuk, bisa 10 kitab dia buka, ya, ini kita makanya disebut kalau ngasih guru itu namanya hadiah, penghormatan, menghormati ulama guru. Bahkan kata Imam Suyuti, beliau mengatakan paling tinggi sedekah kita pahalanya mengalahkan bahkan sedekah infak ngasih kepada orang tua. Paling tinggi kemana? Memberikan kepada ulama. Nah, itu luar biasa. Ini bukan nyuruh, ngasih tahu doang, ya. Insya Allah mudah-mudahan ilmu kita manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Nah, hadisnya masih panjang, insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa terus berbuat baik, untuk duduk di majelis ilmu dengan niat juga mengamalkan ilmu. Kemudian ada yang kita bawa insya Allah tiap Sabtu di Masjid Al-Wiqayah ini, infak dan sodakoh kita, semuanya buat kita, dari kita, buat kita, dan buat kita semua di dunia dan di akhirat. Kita baca Fatihah, ya, untuk anak-anak yang akan dikhitan pada hari ini, yaitu Ananda Dafa Abdillah bin Kito, Ahmad Faiz Amrillah bin Rusdianto, Muhammad Fatir Syahreza bin Fauzi Azwari. Ya, mudah-mudahan diberikan keselamatan, sehat, ya, dan insya Allah menjadi anak-anak yang soleh. Donatur yang menanggung daripada khitan tersebut pada hari ini adalah Bapak Endang Bahrudin dan Bapak Anjas Kamsi, yang mudah-mudahan para donatur ini diberikan keberkahan, panjang umur, sehat walafiat. Insya Allah jika kita bisa, yang punya rezeki, bisa berinfak untuk acara khitan tersebut. Mudah-mudahan semuanya kita diberikan taufik dan hidayah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.